Halo teman-teman, di sini saya akan ngasih tutorial cara pemasangan atau cara penginstalan game Naruto Storm 1 di Winlator ya teman-teman ya. Pertama-tama kita buka ZR-Zipper dulu, cari filenya. Kalau di saya kan ada di SD card, di download. Nah ini dia teman-teman, Naruto Storm 1 nya 6 GB ya. Lalu kita ekstrak, klik ekstrak ke memori perangkat, lalu kita pilih folder download, kita pilih folder di sini aja nih, game Winlator, paste di sini. Kita tunggu pengekstrakannya sampai selesai. Nah, kalau kalau sudah selesai seperti ini, kita langsung aja ke Winlatornya teman-teman. Ke aplikasi Winlatornya teman-teman. Langsung aja ya. Nah, ini game anak gue nih banyak banget teman-teman. Game anak gue itu teman-teman. Kita langsung masuk ke aplikasi Winlatornya ya. Kita setting dulu. Klik settings. Usahakan direct input ya, prefer input API-nya. Prefer input API-nya pakai direct input ya, teman-teman. Pakai direct input, jangan X input ya. Ini pakai yang 036 aja. Kalau box 64 presetnya intermediate aja. Lalu kita klik OK. Lalu kita bikin kontainer ya teman-teman ya. Bikin kontainer pakai turnip. DXPK-nya pakai yang 231 aja. Gacor soalnya ini yang 231 ini. Performanya mantap lah. Lalu kita langsung ke environment variable, klik add atau add, tambahkan yang DXPK HUD, tambahkan EVS Counter, GPU load version sama API nih. Lalu ke advanced, ini biarin aja teman-teman. Intermediate, essential, Windows 10 ini biarin aja, nanti kita setting ya nanti ya. Setelah penginstalannya selesai. Oke, kita create. Nah, kita langsung masuk aja ke kontainernya teman-teman. Iya, kita langsung masuk ke kontainer Winlatornya ya teman-teman ya. Lalu kita pilih atau kita cari file yang kita ekstrak tadi, file game yang kita ekstrak tadi di folder game Winlator kan, di folder game Winlator tadi saya simpen. Nah, langsung kita klik setup aja. Klik setup. Nah, matikan aja nih lagunya ini.
Nah, kita klik browser dulu. Klik browser dulu. Kita pilih yang D. Yang D ini ya teman-teman ya. Klik aja D. Nah, jadi gitu kan. Langsung kita klik OK. Biar cepet gitu apa installnya. Lalu kita klik install teman-teman. Nah, kita klik install. Tunggu aja nih. Nggak lama kok ini, nggak lama. Iya, hampir selesai teman-teman. Nah, ini sukses sudah installannya. Kita klik finish ya teman-teman ya. Kita klik finish. Lalu ini ada folder codex ini. Kalau code X lah. Kita buka lalu kita copy semuanya nih. Kita copy ya. Klik copy. Nah, kita paste klik di dulu ya. Klik di. Nah, nih ada folder Naruto Ultimate Ninja Storm-nya nih. Kita klik sini. Nah, lalu paste di sini teman-teman. Lalu paste di sini. Ini cracknya ya teman-teman, yang kita paste ini cracknya ya. Nah, paste teman-teman. Loh kok nggak bisa teman-teman? Paste. Nah, kok nggak bisa sih? Kalau nggak bisa juga, kalau nggak bisa ngepaste lewat WinRator, kita ke ZArchiver aja teman-teman. Kita ke ZArchiver aja teman-teman. Kalau nggak bisa copy pastenya lewat WinRator, kita langsung ke ZArchiver aja. Nggak tahu juga tuh kenapa tuh nggak bisa copy pastenya lewat WinRator. Nah, kita buka ya folder installan Naruto-nya. Ini code X-nya nih. Kita copy ya. Kita copy. Nah, kita salin teman-teman. Klik lagi. Nah, paste di sini ya teman-teman. Game Naruto yang kita install tadi ini. Nah, paste di sini teman-teman. Lakukan ke semua, tandai ganti, klik ganti. Iya, udah nih teman-teman. Selanjutnya kita buka lagi WinRator teman-teman. Nggak tahu juga itu kenapa tuh nggak bisa copy paste lewat WinRatornya. Perasaan bisa tadi, gue coba tadi. Nah, kita buka lagi ya teman-teman ya WinRatornya ya teman-teman ya. Kita buka lagi. Nah, kita setting dulu ya teman-teman ya. Kita setting config-nya. Buka lagi buka lagi folder Naruto ini ya teman-teman ya. Naruto Ultimate Ninja Storm yang kita install tadi. Gamenya nih, folder gamenya nih. Nah, kita klik config ini. Klik aja, buka aja. Nah, kita setting di sini teman-teman. Klik setting di sini, keyboard.
Iya, di sini kita pakai resolusi yang paling rendah aja teman-teman. 640 sama 360 aja teman-teman. Di sini nggak apa-apa so kursor 0 aja teman-teman. FXAA ini kita bikin 0 aja nih. Shadow quality bikin 0 aja juga nih. Motion blur bikin 0 aja juga. Glare bikin 0 aja juga teman-teman. MSA ini juga bikin 0 aja teman-teman. MSA itu. Kalau EPS, nah ini yang apa? Ini EVS ini yang penting ini. Hapus satunya ganti 0 itu yang paling penting ini EPS ini. Sama yang apa ini? Ini juga nih penting juga nih. Buat device yang apa? Yang low lah. Screen ini yang penting, dua ini ya, sama yang EPS ini yang penting juga. Nah, lalu kita klik file, save di sini teman-teman. Save ya, save. Kita save. Nah, kita keluar teman-teman. Selanjutnya kita keluar, kita setting lagi. Setting di sini, klik setting. Nah, kita ganti ini ke performance aja teman-teman. Box 64 presetnya. Kalau box 64 versionnya nggak apa-apa, yang standar aja 036. Lalu kita klik OK. Nah, jangan lupa teman-teman, ini pakai direct input ya. Prepare API, input API-nya pakai direct input ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita klik OK yang di bawah, nggak apa-apa ini. Langsung kita klik OK. Nah, kita settingan kontainernya lagi ya teman-teman ya. Kita klik edit. Langsung aja ke bawah kan, ini sudah kita setting tadi. Ini seperti ini, turnip. Langsung ke advance aja. Intermediate kita ganti performance biar ya mantap lah performanya teman-teman. Ini kita ganti ke agresif ya teman-teman. Windows 10-nya sesuaikan aja, mau Windows 7 atau 10. Sini pakai Windows 7 aja. Kalau ini biasanya kayak gini lebih mantap performanya nih. Dicentang kayak gini aja nih. Dari CPU 4 sampai ke CPU 7 aja. Biasanya kalau game Naruto ini mantapnya di sini settingan CPU-nya. Dari CPU 4 sampai CPU 7. Lalu kita klik ya teman-teman ya. Lalu kita klik. Nah, kita di shortcut lagi, kita ke shortcut. Dari sini kan kita ke shortcut itu habis itu klik settings ini ubah ke resolusi yang kita edit tadi teman-teman. Iya, turnipnya itu nggak apa-apa, udah kayak bawaan kontainer lah. Ini sama juga ada XPK configuration-nya, sama kayak konfigurasi dari apa, kontainer, bawaan kontainer. Nah, kita ini skip environment variable, advance, langsung ke advance aja teman-teman. Performance lah, konfigurasi dari preset dari kontainer lah. Mantap, ini sudah nggak usah di apa-apain lagi. Profile input virtual, direct inputnya kita pilih standar. Direct input mappernya standar. Prepare input API-nya pilih direct input ya teman-teman ya. Nah, udah itu. Langsung aja kita ke gameplay ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah masuk gamenya, kita setting dulu kontrolnya ya teman-teman ya. Klik yang kotak-kotak ini. Nah, klik yang kotak-kotak dua ini, yang apa ini, select kan. Klik tombol select ini, lalu start, atas, bawah, kiri, kanan, Y, A, X, B, L1, L2, L3, RB, R1, R2 sama R3. Lalu kita klik setting complete. Kita ke gamenya ya teman-teman ya. Kita setting lagi gamenya ya teman-teman ya. Setting grafiknya jangan yang
high ya teman-teman ya, yang low aja, kita, karena device kita nggak mumpuni lah yang high, nge-lag jadinya. Stengkol main dulu ya teman-teman ya. Kita free battle mode aja teman-teman. Let's fight! Fire style! Kita coba yang CPU, kita edit dulu ya CPU nya, yang dari CPU 1 ke 7 ya teman-teman ya. Baik. Fire style! Kalau dirasa lebih baik, tambahin lagi CPU nya dari 1 sampai 7. I'm ready to go anytime.
Oke, kalau lebih baik, dirasa lebih baik, tandain aja CPU-nya dari CPU 7 sampai dari CPU 1 sampai 7 di sini. Yang ini kalau dirasa lebih baik, ini tandain aja dari CPU 1 sampai 7, atau yang seperti ini yang lebih baik performanya gitu. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Semoga ini tutorial ini bisa membantu. Kalau tidak berkenan, berikan like-nya sama subscribe-nya ya teman-teman ya. Sama share teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.